ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Untuk cari fitnah dan cari ta'wilnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Padahal tidak ada yang mengetahui ta'wilnya kecuali Allah. Warasikhuna fil ilm. Dan para rasikhin fil ilm. Orang-orang yang dalam ilmunya. Yaqulun, mereka berkata, amanna bihi kullun min 'indi rabbina. Kami beriman dengannya karena ini dari sisi Rabb kami. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Qultu, aku katakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi qalat, berkata Aisyah, Rasulullah SAW bersabda, fa idza ra'aiti alladziina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladziina samallahu fahdharuhum. Kalau kau lihat orang-orang yang seperti ini, kata Nabi, maka mereka lah yang dimaksud oleh Allah, hati-hati dari mereka. Kalau engkau melihat orang-orang yang yabtaghuna, orang-orang yang mencari-cari, yattabi'una ma tashabaha minhu, cari ayat-ayat yang samar untuk dipermainkan, untuk dicari takwilnya, cari fitnahnya, maka itu yang dimaksud oleh Allah, fahdharuhum, maka hati-hatilah dari mereka. Ini awal pertama, hujjah dalil ahli sunnah tentang manhajut tahdhir, sehingga bertentangan dengan manhaj sururiyin yang menyatakan gak perlu tahdir-tahdiran. Itu juga terucap dari Yazid Jawas juga, gak perlu tahdir-tahdiran, kita bukan di Saudi, gak perlu tahdir-tahdiran. Kata siapa? Nabi yang nyuruh kok, suruh tahdir-tahdiran. Kata Nabi, idza ra'aitil ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu fahdharuhum. Master dari fahdharuhum adalah tahdzir. Ya hadza, hati-hatilah dari mereka, kata Nabi. Kalau ada orang yang mencari-cari ayat mutasyabihat untuk cari takwilnya. Wa ma'lumun anna ahlul bid'ah la yakhluwanna atau la yakhluna min mahasin. Jelas ahlul bid'ah yang mencari-cari ayat mutasyabihat, menyelewengkan maknanya, jelas mereka tidak lepas dari kebaikan. Nah, saya kata jelas. Ini bukan kafir lagi. Kafir saja punya kebaikan, apalagi yang masih mengaku muslimin. Bahkan yang masih dikategorikan muslim. Kenapa dikatakan ahlul bid'ah kata para ulama? Karena mereka cari Al-Quran, ayat mutasyabihat, kemudian cari takwilnya. Berarti cari ayat yang mendukung dia. Ini menunjukkan kalau mereka bukan kafir. Kalau kafir haqqan, kafir murni, dia akan berkata, saya nggak percaya Quran, ngapain pakai Quran? Kalau mukmin, dia akan baca Quran dan diikuti. Tetapi ini bukan kafir dan juga bukan orang mukmin yang mengikuti Quran, tetapi dia mengaku muslim tapi pengen mengikuti hawa nafsu. Caranya bagaimana? Cari ayat-ayat yang samar, selewengkan maknanya supaya cocok dengan hawa nafsunya. Berarti ini jelas ahlul bid'ah yang dimaksud, atau yang sejenis dengan ahlul bid'ah, yaitu ahlut tahrif, ahlu at-tahrif, orang-orang yang menyelewengkan ayat Al-Quran, yang baca Quran diselewengkan, baca tafsir diselewengkan, semuanya. Apakah dari kalangan jaringan Islam liberal, kalangan iblis laknatullah alaih, ataupun dari kaum khawarij yang sekarang ataupun yang terdahulu, dari mereka kaum sufi, kaum syiah, ataupun dari mereka para hizbiyin, sururiyin, yang tidak lagi mengukur dengan hak dan batil, tidak lagi mengukur dengan sunnah dan bid'ah, tapi mengukurnya dengan kehizbiyahannya. Bagaimana supaya kita bersatu, berkelompok dengan kelompok besar, niscaya kita akan menang suara. Walaupun tidak ikut parlemen, walaupun tidak ikut pemilu, tapi kalau banyak seneng. Setiap hari itu ngitung, setiap bulan ada yang setiap tahun, ada hitungan tahunan, ada hitungan bulanan. Dilihat, nanti kita pada tahun ini kumpul di sana, dihitung berapa jumlahnya. Wah, sudah sekian. Sudah sekian. Kalau kita mengatakan ini hak, ini batil, ini sunnah, ini syiah, kita katakan ini syirik, ini tauhid, akan terjadi perpecahan di kalangan mereka, dan kemudian akhirnya kecil kita jumlahnya. Kita lemah. Terus, apakah enggak perlu dibahas masalah itu? Sebagaimana aliran Jamaah Tabligh yang menyatakan urusan masalah sunnah, bid'ah, syirik, tauhid itu adalah ilmu masail. Itu urusan bukan urusan kita. Urusan kita ilmu fadail. Fadailnya saja hikmah salat, utamaan salat. Salatnya bagaimana? Oh, itu terserah mereka. Sebab kalau kita ajarkan ini salat yang sunnah, ini salat yang bid'ah, nanti ribut. Pecah nanti.
Enggak perlu dibahas katanya. Ternyata sama dengan Ikhwanul Muslimin, juga sama menyatakan seperti itu. Enggak perlu dibahas. Kalau dibahas nanti kita akan menjadi pecah. Nanti partai kita kecil, kalah dalam pemilu besok. Yang ini enggak ikut pemilu, yang ini ikut pemilu masalahnya. Tapi sama ucapannya. Hizbiyah. Qala wa ma'lumun anna ahlal bid'ah, kata Syekh rahimahullah, ma'lum bahwa ahlul bid'ah tidak lepas dari kebaikan-kebaikan. Sebagian mereka masih sholat, masih berpuasa. Falam yaltafit Rasulullah SAW ilaiha, tapi Rasulullah SAW tidak menengoknya, tapi menyatakan fahdharuhum, hati-hati dari mereka. Tapi mereka kan masih sholat, tapi mereka masih puasa. Iya, apa Rasulullah tidak tahu mereka masih sholat, masih puasa? Masalahnya adalah, kalau kalian bicara tentang sholat, kaum muslimin yang sholat dan mereka di atas sunnah, di atas tauhid, ada. Kenapa kalian susah-susah mencari orang yang seperti itu, yang bahayanya besar? Taib, kalau urusannya masih sholat, masih puasa, Khawarij bukan hanya masih sholat, masih puasa. Khawarij bahkan puasanya mengalahkan puasa para sahabat, sholatnya mengalahkan puasa para sahabat, ibadahnya mengalahkan ibadah para sahabat. Tetapi Rasulullah menyatakan faqtuluhum, perangi mereka. Ini bukan hanya tahdzir, a'wam minat tahdzir, lebih tinggi dari tahdzir. Ya sururiyin, hizbiyin, wahai otak-otak politik. Ini ucapan Rasulullah itu bukan hanya tahdzir, bukan hanya tahdzir-tahdziran, lebih dari itu. Waqtuluhum, perangilah mereka. Tetapi karena yang berwenang dalam masalah peperangan itu adalah penguasa, maka kita melihat penguasa dan memerintahkan penguasa atau mengusulkan pada penguasa, perangi saja mereka, tangkap mereka, penjarakan mereka. Muslimin yang saya hormati, maklum bahwa mereka punya kebaikan, tetapi falam yaltafit Rasulullah SAW tidak menengok pada kebaikan-kebaikannya. Walam yadhkurha, dan tidak pula menyebutkannya. Walam yaqul istafidu min mahasinihim, tidak berkata ambillah kebaikan dari mereka, tapi hati-hati, tidak begitu. Tapi ucapannya ihdharuhum yadhkuruha ma'al asaf fa innal amra qad inqalaba ra'san 'ala 'aqib. Sungguh keadaannya sekarang sungguh kita sebutkan dengan sangat penuh kekecewaan. Fa innal amra qad inqalaba ra'san 'ala 'aqib. Keadaan sekarang ini berbalik 180 derajat. Ra'san 'ala 'aqib, kepalanya jadi kaki, kakinya di kepala. Jadi seakan-akan keadaan sekarang ini berbalik 180 derajat. Fanajid kathirun minal muntasibina ila manhajis salafi. Kita lihat, kata Syekh Rabi, kita lihat orang yang mengaku berintisab, menisbatkan dirinya kepada manhaj salaf, yuwaluna ahlal bid'ah, justru berwala kepada ahlul bid'ah. Yatawallawnahum, berwala dengan mereka, berloyal dengan mereka, bekerja sama dengan mereka, membuat buku bersama mereka. Masya Allah, ditulis oleh siapa? Tokoh-tokoh mereka, Anda nggak hafal namanya. Bercampur dengan tokoh-tokoh yang ngaku salaf. Ini salafi cap apa? Ini salaf yang mana lagi? Yang mau dia duduk bersama mereka, kerjasama dengan mereka, dalam manhaj mereka atau dalam buku-buku mereka, yudafi'una an dzalika kulli, mereka justru membela para ahlul bid'ah tadi. Wa yunafiruna wa yunaffiruna wa yuhadziruna min ahli al-haqqi. Sebaliknya, mereka justru menghindari dan memperingatkan kaum muslimin agar menjauhi ahli sunnah, ahli al-haqqi. Fa inna lillahi wa ilaihi raji'un. Syekh Rabi yang bilang. Artinya kejadian itu bukan cuma di Indonesia. Kalau ahli bidah, mereka kan punya kebaikan, mereka kan punya jasa, mereka kan. Kalau itu si fulan yang bikin kajian tentang sururiyah, diselipi, apa dia? Habis entek, nggak tersisa sedikit pun. Mana manhaj insafnya mana? Lupa terhadap manhaj insafnya. Aneh kan? Ternyata sama di mana-mana, seluruh dunia. Kepada ahlu sunnah mengucapkan kalimat-kalimat yang mengerikan. Mereka itu tidak bijak, mereka itu orang yang terlalu kaku, mereka itu sok menang sendiri, mereka sok benar sendiri, mereka nggak ada kebaikannya secuil pun. Adapun ketika berbicara tentang ahli bid'ah, ya memang mereka memang punya kebidahan, tapi kan mereka punya jasa besar. Kalau nggak ada mereka, karena terjadinya nanti
Lihat, banyak orang yang tadinya mabuk-mabukan jadi berhenti karena mereka, karena sufi-sufi itu, karena jamaah tabligh. Betapa banyak jasa mereka. Sudah kita katakan berkali-kali di majelis-majelis seperti ini, bahwa kebaikan-kebaikan ahlul bid'ah itu seperti umpan di mata kail. Kalau ada orang di mata kailnya memberikan udang begitu, jangan dikira orang itu baik sama ikan-ikan. Oh, baik yang ngasih udang, Masya Allah. Ikan yang sururi bilang sama ikan yang lainnya, ini orang baik nih ngasih, itu bukan, itu akan membunuh kamu. Oh, enggak, kok ngasih udang kok. Walaupun dia adalah pembunuh, tapi dia baik ngasih udang sama kita. Kita kan bisa makan. Betapa bodohnya kalau menyatakan bahwa udang itu sebagai kebaikan. Itu adalah umpan supaya kalian terjerat dengan kesesatan mereka. Kalau kalian kemudian, oh iya ya ada kebaikannya, kemudian datang setelah ngaji dari suri, katanya punya kebaikan, datang ke sufi dari duduk menerima ilmu kebaikan dari mereka. Oh iya ya, kemudian besok-besoknya jadi sufi. Siapa yang bertanggung jawab? Berhasil, ikannya kena. Habis itu digoreng. Nah, dibinasakan. Ma asra'a halakatuhum, kata Ibnu Mas'ud. Betapa dekatnya, betapa cepatnya kebinasaan kalian. Kebinasaan Ahlus Sunnah Salafiyin adalah ketika mereka meninggalkan sunnahnya, binasa. Habis mereka, lebih dari sekedar digoreng, lebih parah dari itu. Lebih binasa dari itu. Qul inna a'udzubillahi muslimin yang saya hormati. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Benar kata Syekh hafizahullah, bahwa zaman sekarang berbalik dengan apa yang dikatakan oleh Nabi. Nabi menyatakan fahdharuhum, mereka menyatakan fa'alifuhum. Rasul menyatakan hati-hati dari mereka. Sururin mengatakan bergaulah dengan mereka, kerjasamalah dengan mereka. Mereka punya kebaikan, ambillah kebaikan dari mereka. Qala Al-Baghawi dalam syarh hadainil haditsain, Al-Baghawi rahimahullah menyebutkan dalam syarah dua hadis ini. Qad akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an iftiraqi hadhihi al-ummah wa dhuhur al-ahwa'i wal bid'ah fihim. Kata Al-Baghawi, telah dikhabarkan oleh Nabi SAW tentang perpecahan umat ini dan munculnya ahlul ahwa'i wal bid'ah. Berarti beliau pun menafsirkan bahwa yang dimaksud di sini dalam ayat ini adalah munculnya ahlul bid'ah wal ahwa'. Wa hakama bin najati liman ittaba'a sunnatihi wa sunnati ashabi, dan dihukumi dengan keselamatan orang-orang yang mengikuti sunnah dan sunnah nabinya. Radhiyallahu ta'ala anhum. Fa'ala al-mar'il muslim idza ra'a rajulan yata'ata shay'an min al-ahwa'i wal bid'i mu'taqidan aw yatahawan bi shay'in min as-sunan aw yahjuruhu aw yatabarra' minhu wa yatrukuhu hayyan mumayyitan fala yusallim alayhi idza laqiyah ولا يجيبه إذا ابتدأ إلى أن يترك بدعته ويراجع الحق. Kata Al-Baghawi, maka fa'ala al-mar'il muslim, semestinya bagi seorang muslim, idza ra'a rajula, kalau melihat seseorang yata'ata syai'an min al-ahwa, memberikan, saling mengajarkan hawa nafsu dan kebid'ahan, saling mengajarkan ajaran penyimpangan, termasuk penyimpangan tadi, manhaj baru tadi, sikap-sikap terhadap ahli bidah dengan cara seperti itu yang saya sebutkan tentang pergaulan bebas. Fala, maka janganlah hendaklah ayahjuruhu, hendaklah memboikot dia, meninggalkan dia. Yatabarra' minhu, hendaklah berlepas diri dari dia. Wa yatrukhu, dan tinggalkan dia hayyan wa mayyitan. Tinggalkan dia hayyan wa mayyitan artinya jangan bersama dia, hidup dan matinya. Artinya ketika mati pun tidak melayat, tidak menguburkannya, tidak mengantarkannya, tidak menyolatkannya. Fala yusallim alaih, enggak perlu beri salam pada mereka ketika bertemu dengannya. Wala yujibuhu idza ibtada, dan jangan dijawab ketika dia memberi salam. Ila an yatruka bid'atahu, hingga dia meninggalkan kebid'ahannya. Qul inna a'udzubillahi muslimin yang saya hormati. Ini ucapan Al-Baghawi rahimahullah menafsirkan makna fahdharuhum, hati-hati dari mereka, hindarilah mereka. Karena kalimat tahdzir lebih tepat menghindari. Kalau hati-hati mungkin mereka akan menjawab, iya saya hati-hati, saya ngambil dari mereka kebaikan, tapi saya hati-hati, waspada. Bukan itu maknanya. Ihdhar artinya jauhi, tinggalkan, jangan dekati, sampai meninggalkan kebid'ahannya.
Ikhwan ibn a'azakumullah, an-nahyu 'anil hijrani fawqa thalath fima yaqa' baina ar-rajulaini min at-taqsir fi huquq as-sahabah wal 'ashrah duna ma kana fi haqqid din fa inna hijrata ahli al-ahwa'i wal bid'ah daiman ila an yatubu. Kalau kita memboikot saudara kita, dibatasi oleh Nabi 3 hari. Kalau terjadi pertikaian di antara 2 orang karena urusannya urusan perkara-perkara yang bukan perkara din. Tetapi kalau perkaranya masalah agama, fahinna hijrata ahlil ahwa, maka memboikot ahlul ahwa, ahlul bidah daimatan ila an yatubu, terus menerus sampai mereka mau taubat. Sehingga kalau pertanyaannya adalah bolehkah mendengar radio Ar-Roja, tunggu sampai Abdul Hakim taubat dari pergaulan bebasnya, tunggu sampai Abdul Hakim taubat dari hizbiyahnya, pergaulan bebas. Tadi pertanyaan sudah saya kumpulkan, saya baca satu persatu. Semuanya tengah Roja. Ajaib. Kenapa? Dari kajian 2 jam lebih, apakah masih belum jelas? Apa perlu diulang lagi? Kasetnya diputar lagi, jangan-jangan ada pergi satu pun. Diperdengarkan kembali dari awal sampai akhir. Siapa sih namanya tokoh mereka, tokoh Ikhwan Muslimin dalam buku tafsir Yazid Jawas, Doktor Hidayat Wahid, kemudian siapa lagi, sama hizbiyin. Apa perlu ditanya? Ini ya Yazid, barakallahu fikum wa yahdikum ila sawa'is sabil. Manhajmu itu belum berubah dari dulu. Dari mulai bayat sama ustadznya Ikhwanul Muslimin di Tanah Abang sana, Ustadz Hilmi namanya, kemudian dia jadi salafi, masih berpikirnya tidak berubah. Ajaib. Wallahu ta'ala alam, apakah memang waktu itu maksudnya ke salafi adalah juga diutus oleh bosnya yang sudah dibayat? Wallahu alam. Karena kenyataannya tetap dia masih bergaul dengan mereka, dengan hizbiyin yang terlibat di partai, yang terlibat di hizbiyin, yang terlibat di berbagai macam kelompok-kelompok mereka, tetap. Sehingga pertanyaan cukup dijawab dengan satu jawaban saja. Nah, ini panjang banget. Barakallahu fikum. Kalau kalian masih punya kaset-kaset dakwah, kajian ustadz-ustadz salafiyin atau para ulama yang diterjemahkan, Masya Allah, ngapain dengar Ar-Roja? Iya kan? Masih ada ucapan-ucapan para ulama yang dibahas oleh para ustadz-ustadz dalam kitab-kitabnya? Masih ada? Atau sudah habis dibaca semua? Oh Masya Allah, sudah selesai semua ustadz. Saya masih haus ini. Aneh. Bahkan kadang-kadang mereka juga nyetel kaset kok. Iya kan? Apa bedanya? Mereka nyetel kaset di studionya, kemudian diperdengarkan oleh kaum muslimin. Sedangkan kamu nyetel kaset di rumah kamu, dengarkan sendiri. Apa bedanya? Al-farq bainahuma anna hada sururi, hizbi, yang ini alhamdulillah ahli sunnah, salafiyin. Kenapa masih ditanyakan? Sallallahu alaihi wasallam.